Dan saya senang misalnya saya sebagai pendukung Jokowi akan mati-matian membela Jokowi dalam kasus ijazah palsu, dalam kasus pemakzulan Gibran dan seterusnya. Kalangan yang bersemangat dan berenergi ini dan berpikiran visioner ini akan diminta untuk memikirkan bukan hanya kalangan muda, tapi Indonesia secara keseluruhan. Banyak anggota DPP, Dewan Pengurus Pusat itu bicara seperti di sebuah LSM lah. Dalam pandangan saya, pelan-pelan merekrut lebih banyak orang untuk menjadi anggota PSI. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Bersama saya Budi Sumaropiyang, anak sulung Mulyono, bukan ternak Mulyono. Aduh, ketawa Bang Ade Armando nih. Saya langsung sebut narsum sehari ini Bang Ade Armando. Soalnya ketawa karena saya bilang anak sulung Mulyono. Kayaknya nggak percaya nih Bang Ade, saya ini anak sulung Mulyono. Ya lebih sulung saya lah. Gitu. Kalau saya seumuran. Iya. Penonton Ruang Konsensus, hari ini kita berdiskusi dengan Bang Ade sebagai ketua DPP ya, Bang ya? Hah? Abang bukan ya? Bukan. Politisi PSI, ya. Politisi PSI yang sedang berkongres mulai dari hari ini ya? Hari ini. Ini hari apa? Ini hari Kamis. Sebetulnya Jumat Sabtu sih. Besok itu pemungutan suara terakhir e-voting ya? Iya. Oke. Nah, seperti apa hasil dan target dari pengurus PSI dengan adanya kongres pertama ini sebenarnya, ya kan? Dan yang jelas petahana maju lagi, dalam hal ini Ketum Kaisang Pangarep maju lagi, dan hari ini masih sedang dalam perhitungan, masih berlangsung ya e-votingnya, dan sementara aku lihat Bang, itu unggul Bang Kaisang untuk e-voting ya, gitu loh. Jadi nomor 2 itu Bro Ron, yang ketiga baru Agus Mulyono Herlambang. Nah, Bang Ade, ini kan katanya kan awalnya ini PSI itu salah satu calon ketumnya adalah Pak Jokowi. Dan ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh sebagian besar pengurus PSI. Tetap Pak Jokowi hanya mensupport dari luar. Ya. Nah, yang menarik di sini adalah sudah di-launching Bang logo baru PSI. Dan itu sempat dikomentari juga oleh Pak Jokowi, dan itu bagus, gajah ya kan. Nah, jadi Abang sebagai politisi PSI, ini kongres pertama, dan Kaisang tentu punya tugas berat ini Bang. Kalau terpilih lagi tentunya ya, terpilih lagi 2025 2030. Nah, 5 tahun. Kaisang waktu periode yang dia mungkin belum terlalu lama menjadi ketum, tapi sempat mengemban tugas ya, membawa PSI ke Senayan, ternyata belum berhasil. Itu salah satu indikator sebenarnya buat Kaisang Pangarep sebagai ketum. Nah, Bang Ade, apakah ada kesiapan yang lebih maksimal dari ketum baru nanti, siapapun dia, walaupun banyak orang menduga pasti Mas Kaisang akan kepilih lagi. Apakah memang ada perubahan strategi dengan pergantian logo ini sehingga ya kan PSI kan kalau nggak salah kurang dari 4% sedikit lagi ya, 2, ya? Iya, nggak sampai 3 bahkan. Sampai 3 ya? Nggak sampai 3. Artinya kan masih ada lah waktu ya kan untuk melakukan konsolidasi. Dan Pak Jokowi kan sekarang sudah nggak menjadi presiden, jadi punya banyak waktu mungkin untuk mensupport PSI. Nah, harapan Bang Ade dari hasil kongres PSI ini seperti apa untuk partai PSI? Dari pertanyaan Anda itu sebenarnya ada banyak anak pertanyaan ya, yang saya harus jawab satu persatu saya rasa supaya lengkap ya. Jadi nggak mungkin. Saya nggak boleh abis itu nggak bertanya lagi gitu. Gitu sih nggak mungkin kasih pertanyaan satu gitu ya. Tapi gini, ini buat saya dan saya yakin buat banyak orang PSI, kongres ini betul-betul sesuatu yang bernilai sangat penting buat PSI ya. Bukan cuma soal, orang kan menyebutnya rebranding ya, PSI. Tapi menurut saya ini lebih daripada sekedar strategi pemasaran. Kan kalau orang bicara rebranding itu kan seperti bagaimana menjual barang agar lebih laku, kemudian diubahlah
karakter-karakter tertentu dari si produk gitu ya. Saya merasa dan banyak teman-teman merasa ini beyond, ini lebih, ini bukan sekedar mengubah citranya ya. Tapi gini, sebetulnya teman-teman di PSI kebanyakan kan anak muda ya, yang tua seperti saya itu minoritas di sana. Dan bahkan selama ini kita menyebut dirinya sebagai partai anak muda ya. Ini adalah orang-orang yang sudah mungkin kata muak itu berlebihan ya, tapi bosan paling tidak dengan politik Indonesia yang sudah berlangsung selama berpuluh tahun. Ini anak-anak muda yang atau orang yang berjiwa muda yang berpikiran progresif, yang merasa bahwa harus ada perubahan yang mendasar nih di dalam politik Indonesia. Dan salah satu yang harus berubah secara mendasar adalah partai politik. Si salah satu aktor utama dalam sistem politik di Indonesia. Misalnya saja yang paling jelas soal ketua umum ya. Selama ini orang barangkali mengatakan pemilihan baru ini, pola pemilihan baru di mana untuk pertama kalinya ada sebuah partai di Indonesia yang memilih ketua umumnya melalui pemilihan langsung oleh para anggota. Dan sekarang dimungkinkan karena adanya online system, maka orang bisa ikut memilih dari seluruh wilayah Indonesia ya. Dan sudah berlangsung. Dan sudah saya mungkin tidak tahu persis angkanya berapa, tapi pasti ribuan. 180 ribuan. Yang sudah masuk. Oh bukan? Bukan, itu nantinya. Jumlah suara yang akan diharapkan masuk adalah 180 ribu. Tapi sekarang saya duga sampai hari ini mestinya sekitar puluhan ribuan lah ya. Ini pertama kali ada. Dan ini sebuah terobosan yang menurut saya luar biasa. Karena selama ini pemilihan ketua partai di semua partai yang ada di Indonesia itu bersifat elitis. Ya. Elitis itu dalam arti bahwa dia tidak melibatkan akar rumputnya. Anggota partai tidak ikut memilih. Mungkin bisa menitipkan suara, mungkin bisa mengajukan nama-nama itu kepada DPC-nya, kepada DPW-nya ya. Tapi tidak ikut memilih. Nah sekarang untuk pertama kalinya yang menentukan adalah bukan lagi para elit, bukan para pimpinan, tapi setiap anggota berhak untuk memilih. Nah terobosan ini atau langkah progresif ini, saya tidak lihat ini sebagai sekedar sebuah cara untuk menampilkan citra baru yang lebih menarik buat rakyat Indonesia. Ya. Jadi bukan soal strategi marketing nih, ini soal berpikir tentang bagaimana seharusnya partai politik itu betul-betul mewakili kepentingan para anggotanya, kalau bukan kepentingan masyarakat luas. Ya. Orang menjadi anggota harus sadar bahwa dia berperan, dia berkontribusi secara signifikan terhadap jalannya partai dari waktu ke waktu. Oke. Nah, sekedar catatan, ini nantinya keterlibatan para anggota partai itu tidak hanya akan berlaku dalam kasus pemilihan ketua, tapi juga dalam hal pemilihan langkah-langkah strategis yang mungkin nantinya akan dijalani oleh PSI, terutama langkah-langkah strategis yang barangkali menyita perhatian banyak orang, yang mungkin ada perdebatan di sana-sini, ada kontroversinya. Bagaimanakah kita harusnya bersikap gitu PSI ya, misalnya ada sebuah policy yang keluar dari pemerintah, taruhlah kita bicara yang gampang aja tentang makanan gitu ya, makanan sehat, perlu nggak dijalankan gitu ya. Kan partai bisa mengatakan ya kami mendukung ya. Tapi ke depan seandainya ini menjadi sebuah isu yang diperdebatkan, sangat mungkin sekarang PSI mengatakan coba para anggota, what do you think tentang isu ini? Dan bisa juga kemudian suaranya diperoleh melalui cara yang voting yang sama. Apa yang di branding yang baru nih Bang dari PSI ini selain semangat untuk merubah logo gitu. Nah, mungkin dari kisah logonya kan gajah ya. Gajah itu kan simbol dari seekor binatang di tengah hutan yang besar ya, tapi kalem. Kan gitu. Nah, tapi kalau diganggu ya macan pun lari kan begitu. Nah, gimana Bang? Tapi sebenarnya gajah itu lebih daripada sekedar besar dan kuat ya. Dia juga dikenal sebagai binatang yang bijaksana. Binatang yang bijaksana? Bijaksana. Gajah itu besar, tapi bijaksana. Dan juga pada saat yang sama mengayomi. Dia bukan yang menyerang yang lain.
dia bukan pemangsa yang lain. Dia itu ya hidup dengan ininya sendiri ya, dengan komunitasnya sendiri, dalam arti dia tidak secara agresif, secara progresif itu menyerang yang lain. Dia penguasa dan dia berkuasa dengan cara yang kalem, yang bijaksana tadi, ya. Nah, tapi apakah itu alasan yang digunakan oleh PSI untuk memilih Gajah? Saya nggak tahu persis. Saya tidak terlibat dalam penentuan simbol itu. Karena Bang Ade nggak pengurus ya? Saya bukan pengurus, sama sekali bukan Di steering pengurus. komite kongres pun nggak ada Tidak ya? ada. Makanya saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang nih. Kalau Anda tanya pada hari ini terjadi apa, yang saya tahu mestinya hari ini sejumlah teman-teman PSI itu berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi. Kalau nggak salah nih saya baca perencanaannya. Tapi ya itu bukan sesuatu yang lebih substantif daripada itu. Tapi kembali ke pertanyaan Anda. Saya boleh milih untuk menjawab pertanyaan pertama dulu nggak? Boleh. Ya. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga gitu. Jadi saya mau bilang bahwa, lagi-lagi saya ulang ya, ini bukan sekedar rebranding. Kita ingin bicara sama rakyat Indonesia, ini adalah masa di mana kita harus memulai sebuah langkah baru nih di dalam politik. Di mana politik itu bukan lagi urusan elit. Di mana politik itu adalah urusan rakyat bersama, anggota, ya. Makanya tadi saya katakan itu juga penting untuk ditekankan bahwa image PSI sebagai partai anak muda itu sekarang pelan-pelan kita ubah. Oh, ada shifting ya? Ada shifting menjadi partai rakyat, ya. Jadi apa koneksinya dengan jargon partai Super TBK dengan pergeseran itu? Jelas, ya. Super TBK itu kan merujuk kepada apa yang tadi saya jelaskan di awal. Kita ingin agar ini betul-betul terbuka. Betul-betul kita menyilakan siapapun untuk bergabung dengan PSI, dan lebih dari itu, mereka bergabung dan menjadi orang-orang yang menentukan jalannya partai. Diberikan kesempatan untuk boleh dipilih menjadi pengurus walaupun dia anak siapapun gitu anak ya? Siapapun. Ya. Okay. Saya pun masih bisa maju untuk jadi ketua partai, tapi pasti kalah masalahnya. Siapa yang memilih saya sebagai calon ketua umumnya PSI kan? Nah, yang saya mau bilang bahwa siapapun, bisa saya, bisa orang seperti Grace Natali misalnya, orang-orang yang terkenal yang saya sebut. Ada orang kayak Isyana, orang kayak Giring, orang itu ya. Itu semua masih tetap berhak untuk mengajukan diri atau diajukan oleh teman-temannya untuk maju sebagai misalnya calon ketua, calon wakil ketua dan seterusnya kan. Nah, itu terbuka. Nah, terbuka itu tidak hanya pada kalangan muda. Oke. Sekarang dianggap bahwa di masa awal barangkali PSI sukses membuka mata orang. Ini ada partai anak-anak muda nih dengan gaya anak mudanya yang serba tidak sungkan, tidak malu, bicara secara terbuka ya, bicara secara kritis dan seterusnya. Tapi sekarang dikatakan bahwa setelah kita berhasil membangun sebuah image, ini adalah sebuah partai modern, partai abad 21, partai yang mengizinkan setiap orang itu berbicara secara kritis. Kalau Anda pernah hadir dalam rapat-rapat DPP misalnya nih, Mas Budius, Anda akan bisa lihat tuh betapa banyak anggota DPP, Dewan Pengurus Pusat itu bicara seperti di sebuah LSM lah. Ya. Rapat di mana orang tuh nggak ada izin gitu ya. Saya punya pendapat bla 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 dengan segala macam basa-basi kultur kita gitu ya. Enggak, itu orang-orang PSI itu sangat biasa untuk nggak gitu ya. Aku nggak setuju nih, dan bahkan terhadap ketua umum pun bisa di challenge gitu ya, pendapat ketua umum. Itu udah jadi dan itu bagus, dan kita bersyukur bahwa PSI telah menjelma menjadi sebuah partai seperti itu dengan perolehan suara yang menurut kami tidak buruk-buruk amat, 2,90-an gitu ya. Antara lain juga karena Anda harus tahu bahwa PSI itu sangat keras dalam hal, tegas dalam hal kita nggak boleh ya money politics. Orang sering lupa tuh bahwa PSI itu memilih untuk mengambil jalan yang kurang populer di mata para partai-partai politik yang lain. Kalau di mata partai-partai politik yang lain justru sebaliknya kan, ya, didorong orang untuk kalau bisa Anda gunakan uang Anda sendiri atau Anda mencari bohir gitu,
penyandang dana untuk membayar para pemilih kan. Di PSI itu sama sekali nggak boleh. Saya nggak mau bilang bahwa tidak ada ditemukan di lapangan barangkali ya, karena saya sendiri nggak tahu. Tapi kalau terjadi praktek-praktek semacam itu di lapangan, ya Anda harus ingat itu bukan polisinya PSI. Ya, PSI itu tidak mengizinkan gitu ya para anggotanya untuk kembali ke sistem politik yang lama. Jadi mau maju, mau progresif, mau mengubah politik Indonesia dari yang anak muda menjadi partai seluruh rakyat Indonesia. Dan kita pengen ini menjadi sebuah partai di mana nggak ada lagi tuh tradisi-tradisi lama di mana pemilihan ketuanya itu dilakukan dengan cara yang sangat elitis seperti yang di partai-partai lain. Jadi ini adalah sebuah perubahan yang menurut saya seperti saya katakan, saya jauh lebih tua dari teman-teman yang lain di PSI. Cuman saya merasa sangat gembira bahwa akhirnya di Indonesia ini ada sebuah partai yang berani mengambil keputusan yang sebetulnya bukan yang nggak berisiko. Seperti Anda tadi tanya selalu, atau orang tanya selalu. Itu Kaisang pasti menang ya sekarang ini. Saya bahkan harus menjawab, saya sih nggak tahu. Ya, sangat mungkin akhirnya misalnya Ronald Sinaga sebagai kontendernya yang sangat ulung itu bisa mengejar suara. Misalnya dalam waktu 1 hari lagi ini. Ya, saya katakan sangat mungkin karena fansnya Ronald Sinaga tuh banyak. Memang banyak orang yang kagum dengan apa yang dia lakukan selama ini. Ya, bahwa at the end mungkin dia tetap akan kalah dari Bro Kaisang. Ya, ya sangat mungkin juga sih. Kaisang itu sangat kuat. Ya, biar gimana pun banyak orang yang mendukung PSI karena mereka adalah para pecinta Jokowi kan. Nah, jadi Kaisang akan dilihat sebagai ya anaknya Pak Jokowi. Bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Tapi oke, saya mau bilang bahwa pemilihan langsung pun akan menghasilkan pemenangnya Kaisang. Tapi kan tradisi ini sudah dimulai. Dan Kaisang nanti akan, saya nggak tahu apakah kalau dia terpilih kembali, dia pada tahun 2030 masih boleh maju nggak? Karena dibatasi 2 kali. Ya. Nah, apakah yang pertama kemarin udah dihitung gitu ya? Atau tidak? Jadi yang saya ingin katakan, ini adalah sebuah langkah yang memberi ruang bagi perubahan yang sangat mendasar dalam sistem kepartaian di Indonesia. Oke? Nah, PSI melakukan itu, mengambil itu, dan saya sangat bangga karena saya menjadi bagian dari perubahan itu. Bukan saya loh yang mengajukan gagasan semacam itu. Saya cuma mendukungnya ketika gagasan itu dilontarkan oleh para pimpinan PSI. Saya merasa, oh that's the best cara terbaik yang bisa kita ambil untuk mengembangkan partai ini. Begitu juga dulu semula orang-orang dengan sinis mengatakan bahwa wah pembina partai di PSI sangat sangat berkuasa, powerful, too powerful bahkan bisa ya. Bisa mengangkat hanya dari remote aja. Iya, misalnya ya. Ya mungkin di masanya memang diperlukan cara semacam karena itu. Baru berdiri. Karena baru berdiri memang diperlukan otoritas dari seorang pendiri ketua Dewan Pembina untuk mengambil keputusan yang tertinggi semacam itu. Tapi kan sekarang berakhir itu. Berarti ADART sudah dirubah ya? Untuk besok ini ya? Iya, untuk besok ini ya. Jadi udah berubah. Sekarang tidak ada lagi kekuasaan mutlak seorang ketua Dewan Pembina atau pembina ya dalam hal ini. Sekarang sudah diubah sama sekali dan kita bereksperimen. Bisakah ini dijalankan di Indonesia? Yang nggak percaya itu masih banyak, Bud. Ya, Indonesia tuh nggak bisa dipimpin dengan cara seperti itu. Sebuah partai di Indonesia dipimpin dengan cara semacam itu. Selama ini kan kita berargumen bahwa kalau caranya seelitis seperti yang lain itu rawan lah, ya, rawan untuk politik uang gitu ya. Sogok menyogok, sikut menyikut, dan untuk bisa menjadi seorang ketua itu memang dibutuhkan berapa puluh miliar rupiah gitu ya, untuk nyogok sana nyogok sini. Kita bilang itu harus kita ubah, nggak bisa lagi kita bertahan dengan cara semacam itu. Nah, orang bilang kata siapa, ya kan kalau Anda punya, misalnya orang bilang nih Bang Ade mau jadi ketua, punya banyak duit, ya bayar aja para pemilih di seluruh Indonesia itu seperti seorang
calon gubernur misalnya membayar, atau seorang anggota DPR itu membayar para calon pemilihnya kan, konstituennya kan, ya pertandingannya juga tetap kuat-kuatan duit kan. Mungkin iya, ya mungkin saya nggak bisa katakan bahwa 100% dijamin bahwa money politics tidak akan jalan lagi. Tapi paling tidak sekarang kita punya peluang untuk mengubahnya. Kan pada saat yang sama, saya sih berharap ya, PSI yang baru nih akan terpilih sesudah siapapun yang terpilih lagi nanti menjadi seorang ketua umum itu mengambil jalan barunya gitu ya. Itu akan ada serangkaian sosialisasi kepada semua anggota PSI yang baru ini, atau bukan yang baru, yang sekarang ini, itu untuk percaya deh, money politics itu adalah sebuah kanker yang luar biasa yang akan menghancurkan partai, yang akan menghancurkan politik di Indonesia. Jadi jangan pernah mau sogokan apakah dari para calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dari seorang calon presiden, dan juga dari calon ketua umum, ya. Jadi ini adalah sebuah perubahan yang insya Allah kalau dilakukan dengan serius itu akan mengubah gaya berpolitik di Indonesia. Dan harapan kami adalah partai-partai lain pun ya kalau bisa melihat bahwa ternyata PSI bisa sukses dengan cara semacam ini. Ya. Logikanya sebagian paling tidak akan mengambil pilihan yang barangkali nggak 100% sama, tapi mengikuti jejak yang sama. Jadi ini adalah sesuatu yang membawa perubahan luar biasa buat Indonesia. Dan karena itu kami menganggap bahwa kita support nih Kongres sebaik-baiknya. Dan bahwa di sana juga ada perubahan logo, perubahan macam-macam lagu barangkali ya, nggak tahu. Tapi yang menjadi titik pentingnya adalah perubahan hakikat partai politik di Indonesia. Ya memang dari faktanya memang seperti itu, Bang Ade. Kalau di partai-partai konvensional di luar partai agama, memang pemilihan ketua umum dalam Munas atau Kongres namanya itu biasanya yang punya hak suara itu adalah pengurus DPP, Ya. ketua-ketua DPD provinsi, Ya. kabupaten kota, udah. Sama kalau mereka misalnya punya semacam kino-kinonya, ya mereka para ketua lah yang punya betul. hak suara. Anggota nggak punya hak suara. Nggak punya. Disitulah letak money politiknya, kan gitu loh. Betul. Jadi kalau ketua umum mau terpilih dalam Munas di partai-partai di luar PSI ini yang sekarang terjadi, itu ya dihitungannya kalau provinsi 38 provinsi berapa satu suara kan Betul, gitu. betul. Kabupaten kota berapa jumlah kabupaten kota seperti itu. Nah, tapi juga memang kalau dengan e-voting ini di mana misalnya anggotanya itu 1 juta, berarti 1 juta itu yang punya hak suara kan begitu. Memang ini sesuatu yang baru ya kan. Tapi apakah ini bisa proses seleksi mencari pemimpin itu sebagai hal yang lebih baik, ini perlu waktu untuk membuktikan. Perlu waktu, ya kan? setuju. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan PSI itu sebenarnya bukan sekedar rebranding, bukan sekedar ada pergeseran platform dari anak muda menjadi partai modern. Gitu. Ya. Kalau dari sisi saya melihat, justru kalau misalnya PSI tidak menjadikan lagi partai anak muda, apakah artinya PSI menyerah ini, nggak mampu untuk meyakinkan anak muda untuk menjadikan PSI sebagai wahana mereka dalam berkreasi di bidang politik, berkreasi dalam cinta tanah air dan seterusnya, ya kan? Karena melihat 2 kali pemilu barangkali ya, PSI merasa mengevaluasi kayaknya kita harus berangkat dari kue kecil ini deh. Tapi PSI lupa Bang Ade, 2030 itu kan awal dari meledaknya bonus demografi kita. Ya, apakah menuju 2030 harus menjadi lebih terbuka dulu, baru kemudian setelah 2030 kembali menjadi partai anak muda, atau seperti apa sebenarnya strategi PSI? Setidaknya begini, ada orang yang melihat kritis, ada menjadi olok-olok gitu loh. PSI yang sudah 2 kali pemilu, ya kan nggak mampu tembus ke Senayan, nggak mampu meraih kursi di parlemen, dan ditambah dengan loh kan katanya ada Pak Jokowi, ada Mas Kaisang, kok nggak berhasil juga. Nah ini kan tantangan sebenarnya. Gimana PSI menjawab itu ke depan? Ya, kalau dalam pandangan saya, jelas kita tidak akan kembali menjadi partai anak muda.
Bukannya apa-apa, cuman gini, selama ini barangkali ada kesalahan branding itu berdampak pada strategi politik PSI. Jadi yang menjadi konsentrasinya adalah anak muda. Padahal sebenarnya anak muda itu sendiri tidak harus menjadi basis dari pendukung PSI. Pendukung PSI seharusnya disadari adalah datang dari kalangan manapun. Ya, selama ini kan kita sudah tidak hanya dari misalnya satu agama ya, bukan hanya dari Islam, tapi juga Kristen, tapi juga Katolik, tapi juga Buddha, ada Konghucu, Hindu dan seterusnya kan. Jadi nggak ada perbedaan antar agama kan, tidak ada perbedaan antar etnik, tidak ada perbedaan juga dalam hal kelas ekonomi, dan terakhir tidak ada perbedaan juga dalam hal usia. Ya, usianya bisa apapun, tapi yang terpenting adalah kita menyadari yang terpenting adalah gagasan itu adalah gagasan yang progresif, yang bisa disebut sebagai gagasan muda dalam konteks politik Indonesia, gagasan yang baru, gagasan yang visioner seperti anak-anak muda memandang Indonesia di masa depan, yang kepengen mengubah Indonesia dari mungkin Indonesia yang ada ini sudah sebetulnya udah terlalu tua, cara ini harus diubah. Nah, tapi yang mengubahnya nggak harus hanya anak muda. Anak muda ini diharapkan menjadi penggerak-penggerak di seluruh Indonesia. Menjadi orang yang turun dengan gagasan-gagasan cemerlangnya dan bicara pada rakyat banyak. Oke? Apakah anak-anak muda itu akan menjadi kekuatan utama? Saya rasa iya. Saya tetap yakin akan begitu. Ya. Sekarang aja kita lihatlah orang-orang yang duduk di kepengurusan PSI. Kalau dulu kan betul-betul anak muda yang datang bukan dari organisasi-organisasi mahasiswa gitu ya. Tapi anak-anak muda berpikiran progresif, pinter, intelek, kritis dan seterusnya. Kalau sekarang sejak zamannya Mas Kaisang, dia mulai melihat bahwa salah satu cara untuk melibatkan lebih banyak anak muda di dalam tubuh PSI dengan mendekati organisasi-organisasi kemahasiswaan. Organisasi pemuda, kaum muda, ya. Mereka itu direkrut, diajak untuk yuk kita bangun deh Indonesia ini, ya. Kalian sudah berperan besar dalam organisasi-organisasi pemuda Anda. Kenapa sekarang nggak berperan lebih besar melalui partai? Sebagian dari mereka juga udah direkrut oleh partai-partai lain kan. Tapi semangat partai lain dengan kita memang beda. Di sini nih betul-betul Anda bukan cuma akan menjadi seperti alat, bukan tools ya. Anda akan menjadi aktor, Anda akan menjadi pemain dalam membangun Indonesia ini. Yuk sama-sama. Dan ini yang antara lain keberhasilan Mas Kaisang itu adalah meningkatkan akhirnya jumlah anggota ya. Semakin banyak orang merasa bahwa well kalau gitu ya kita dukung PSI. Kan ingat, begitu PSI mengkhianati ini semua misalnya ternyata mulai money politics, ternyata mulai apalah namanya ya, nepotisme dan seterusnya, pengurusan. Persis. Kalau itu terjadi, saya rasa ini akan cuma menjadi gejala sesaat nih, bahwa orang rame-rame ikut dukung PSI. Dalam waktu tidak lama dia akan kembali menjadi partai kecil kan. Nah, tapi si anak-anak muda ini ya, itu jangan hanya berpikir tentang sesama anak muda. Karena tujuan anak muda itu ada di PSI seharusnya demi kepentingan rakyat luas. Oke? Sehingga kembali ke pertanyaan Anda, kita akan melihat akan begitu banyak anak muda dalam waktu berapa? 2030 ya? Bonus demografinya itu artinya kan kelompok terbesarnya nih nanti adalah kalangan muda. Oke, that is true. Ya, kita nggak usah mempertanyakan itu lagi. Nah, kalangan ini akan terus ditarik masuk. Oke. Nah, kalangan yang bersemangat dan berenergi ini dan berpikiran visioner ini akan diminta untuk memikirkan bukan hanya kalangan muda, tapi Indonesia secara keseluruhan. Karena itu kegiatan-kegiatannya tidak lagi bertumpu pada kegiatan-kegiatan tanda petik anak muda, tapi kegiatan rakyat yang dipimpin oleh anak-anak muda. Jadi kita nggak punya kekhawatiran sedikit pun bahwa ini adalah sebuah langkah yang menjauhkan diri dari anak muda. Nggak, anak muda itu nggak hanya berpikir tentang diri mereka kok. Ya, anak-anak muda itu harus dibuat untuk percaya bahwa Indonesia itu harus dipimpin oleh kaum muda. Ya, udah terlalu lama nih dipimpin oleh
Ya bahkan sekarang ini kan Pak Jokowi lumayan tua lah ya. Dibandingkan dia sekarang berusia 63, 64 kali ya. Dia tuh seumuran saya kalau Pak Jokowi. 64 berarti. 64 ya. Nah, tapi kan Pak Jokowi bisa nggak hanya berpikir tentang dirinya, tapi juga melibatkan lebih banyak anak muda. Nah, anak-anak muda ini akan merajai Indonesia, akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di mana-mana ya. Dan dia akan memimpin Indonesia baru, sebuah Indonesia yang baru. Oke. Jadi tepat kita akan menghadapi sebuah era demografi yang luar biasa. Anak-anak muda yang berada di seluruh lapisan masyarakat itu harus lebih banyak dilibatkan, diajarkan untuk tidak hanya berpikir tentang gue dapat apa nih kalau gue masuk partai politik ini, atau gue dapat apa nih kalau gue maju menjadi caleg ya. Tapi gue akan bisa melakukan apa untuk bangsa ini kalau gue menjadi caleg, kalau gue menjadi seorang pengurus partai, kalau gue menjadi wali kota, bla bla bla. Cara berpikir ini harus diubah. Dan itu pekerjaan yang tidak gampang. Kita berkejaran dengan waktu. Karena partai-partai lain masih berpikiran dengan cara serupa. Apa tawaran PSI agar anak muda dan sekarang rakyat secara umum ya bisa bergabung dengan PSI? Tawaran yang spesifik yang benar-benar real, masuk akal gitu, dan memang ini sangat dibutuhkan. Apa Bang yang ditawarkan supaya ada progres dari jumlah anggota ya kan, ada peningkatan dalam networking dari PSI sendiri? Gini, yang terpenting kan adalah membangun simpati dari masyarakat ya. Masyarakat Indonesia ini sudah terlalu lama mungkin terbiasa dengan they just don't care dengan parlemen. Ketika dia memilih siapa yang jadi anggota parlemen, dia nggak berpikir tentang apakah orang ini kompeten atau enggak menjadi wakil saya kan. Saya agak bangga mengatakan bahwa saya tanpa money politics itu dapat 70.000 pendukung ya. 70.000 ya? 70.000 ternyata. Karena ada kemarin hitung-hitung yang dihitung tentang pemilih saya itu cuma 50.000. Tapi ternyata 20.000 dari luar negeri. Oh. Saya bersyukur sekali, gila ya. Orang yang percaya sama saya itu 70.000. Dan saya ingin katakan saya bersyukur karena begini, saya tidak mau menawarkan sama sekali money politics. Saya tidak pernah, ya ada sih pasar murah gitu kalau saya lagi kampanye, saya jual minyak harga berapa, saya cuma jual berapa gitu ya. Yang saya consider, saya anggap itu bukan money politics lah ya. Nah, tapi mayoritas ya anggota DPR itu adalah orang-orang yang dipilih karena misalnya saja partainya ya, karena mungkin dia bagi-bagi uang tadi, atau karena dia terkenal sebelumnya ya. Ini yang menjelaskan kenapa ada begitu banyak selebritis tahun ini nih, tahun 2024 maksud saya, itu masuk jadi DPR. Tapi coba kita tanya, mereka ngapain di DPR? Ada pelawak yang tetap jadi pelawak, ada pemusik yang tetap jadi pemusik, ada macam-macam lah ya. They just don't care tentang orang yang sudah memilih mereka. Padahal yang milih mereka bisa 80.000, bisa 100. Mereka tetap menjalankan profesinya. Itu kan aneh juga Aneh. sebenarnya. Tiap hari muncul di televisi. Iya. Kalau menurut saya itu regulasi dari dalam undang-undang partai politiknya itu, Bang. Betul. Ya kan? Tapi kenapa pasal-pasal itu tidak pernah ada pasal-pasal yang membatasi itu? Iya. Itu karena mereka sendiri yang buat pasal-pasalnya. Benar. Dan mereka akan mencari cara yang paling menguntungkan diri mereka. Itu sebenarnya kegelisahan dan perhatian saya juga loh, Bang. Oh iya, kan? iya. Karena mereka kan sudah dipilih oleh konstituennya, Betul. ya kan, sebagai anggota DPR RI. Tapi kalau mereka berprofesi sebagai artis ya, entah sebagai komedian, entah sebagai penyanyi, lah mereka kok masih tampil di televisi ya? Dengan jawaban kepada konstituennya seperti apa, ya kan? Lah katanya kan itu nggak ada aturan yang melarang, selalu jawaban mereka seperti itu. Itu kan aneh juga gitu. Iya, dan apakah PSI akan merubah itu kalau ada Senayan nanti? Harus. Nah, itu yang saya maksud, Bang Ade. Makanya saya mau bilang tawaran PSI kepada konstituen, manakala kalau kami nanti lolos ke Senayan, yang akan kami lakukan adalah A, B, C, D gitu loh. Itu kan tawaran itu. Itu kan menarik sebenarnya. Itu yang saya katakan tadi, yang ingin saya katakan tadi. Jadi orang tanpa disadari sebenarnya sudah tidak merasa relevan. Jadi siapa yang menjadi anggota DPR itu nggak relevan, ya. Mereka itu nggak peduli kok sama nasib kita, nggak peduli siapa.
sebetulnya nggak penting siapa yang jadi dirjen, siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi wakil menteri. Enggak, mereka nggak pernah mikirin rakyat. Jadi kenapa juga rakyat harus peduli, gitu kan? Ini yang harus diubah, ya. Harus diubah bahwa anggota parlemen PSI itu adalah anggota parlemen yang akan bekerja untuk rakyatnya. Oke? Jadi sehingga orang tuh merasa bahwa parlemen tuh relevan ya buat kita ya. Mereka bisa ya melakukan perjuangan ini. Dan PSI sudah mulai melakukan ini. Kita bisa kasih contoh. Dulu kan terkenal PSI misalnya dengan para anggota PSI di Jakarta yang ketika mereka nggak suka dengan misalnya pembuatan IKI Bond, ingat nggak ada anggaran. Kalau untuk di DPRD DKI serah saja kehebatan kader-kader PSI di DPRD, di Pemprov itu lumayan dianggap wah ini baru. Itu nggak baru semua juga ya, nggak gitu. semua anggota DPRD PSI begitu ya. Cuman Cukup menonjol maksudnya. cukup menonjol dan ini harus diamplifikasi terus-menerus. Para anggota parlemen dari PSI misalnya harus sadar betul bahwa dia sedang berada di sana untuk antara lain bukan hanya mengubah citra PSI sebagai sebuah partai politik baru atau membentuk citra sebuah partai baru, tapi juga mengubah harapan orang, ekspektasi orang, cara pandang orang tentang anggota DPR itu seharusnya bisa seperti ini. Sekarang bayangkan kalau ini makin lama makin banyak, ya. Dan tadi saya katakan Mas Kaisang itu berhasil menarik, mengajak ada begitu banyak aktivis nih, ya, dari berbagai organisasi mahasiswa. Nah, mereka ini di organisasi ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa membangun jaringan, bicara sama rakyat, berhubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Nah, bayangkan kalau sekarang kita punya sebuah partai, PSI dalam hal ini, yang anggota-anggotanya itu secara aktif bekerja, berbicara pada rakyat. Anggota-anggota DPR sendiri adalah orang-orang yang sangat peduli sama konstituennya, melihat apa sih kebutuhan kalian, apa yang menjadi persoalan kalian, apa yang harus dilakukan. Reses diisi bukan hanya dengan makan-makan, tidak menghabiskan uang, tapi reses itu betul-betul adalah masa di mana para anggota DPR dan DPRD itu turun dan ketemu sama masyarakat kan. Kalau itu bisa dilakukan secara konsisten, ya, selama 5 tahun ke depan, dan itu terekspos dan orang bisa tahu, saya yakin lah, ya, simpati masyarakat pada PSI yang semula hanya dikatakan ini partainya anak orang kaya nih, orang-orang elit ya, anak muda borjuis bla bla bla, itu akan berubah. Karena itu perubahan tidak bisa ditentukan dari pusat. Pusat hanya mengatakan kita harus menjadi partai yang berada di tengah rakyat. Nah, perwujudannya bisa dirumuskan ya. Tapi bagaimana dia akhirnya betul-betul konkret, real hidup di tengah masyarakat, itu sangat tergantung kepada para anggota PSI yang merasa bahwa PSI memang harus menjadi sebuah partai rakyat yang berada di tengah rakyat dan membantu rakyat dan membela rakyat dan mengembangkan rakyat. Ya, Bang Ade, menurut eksponen atau fungsionaris dan seluruh kader PSI, ya, seberapa jauh ketum Bro Kaisang ini dia nggak berhasil sepanjang kepengurusan dia yang sudah dijalankan? Karena kan ukuran sebagian orang yang melihat partai politik adalah kalau nggak lolos senayan berarti dianggap nggak berhasil. Nah, bagaimana dengan PSI? Oke, ada beberapa hal harus diingat ya. Mas Kaisang itu betul-betul baru bergabung menjelang akhir 2023 ya. Setahun sebelum pemilu ya? Ya. Dan dia langsung harus memimpin PSI agar bisa lolos parlemen. Gagal sih untuk bisa lolos, tapi angkanya signifikan. Penambahannya signifikan. Dari pemilu sebelumnya. Pemilu sebelumnya ataupun survei-survei sebelum Mas Kaisangnya gabung. Di situ kelihatan tuh bahwa dia berhasil. Nah, kemudian dia memimpin PSI. Cuma ingat ya, Mas Kaisang datang dari latar belakang yang berbeda dari teman-teman yang lebih awal masuk, yang lebih awal mengembangkan PSI. Dia melihat bahwa PSI ini perlu berubah.
Karena itu salah satu langkah yang dia lakukan sesudah 2024 selesai, pemilu 2024 selesai, adalah konsolidasi ke dalam. Oke. Konsolidasi ke dalam untuk kemudian bergerak merestrukturisasi si partai ini. Oke. Antara lain dengan melibatkan yang tadi saya katakan, lebih banyak orang yang sebelumnya bukan orang PSI, adalah orang dari organisasi ekstra untuk bergabung. Nah, ini adalah pekerjaan yang tidak cepat. Karena juga nggak ada targetnya dalam waktu dekat kan. Jadi pelan-pelan dibangun sebuah kesadaran baru tentang PSI yang dalam pandangan saya pelan-pelan merekrut lebih banyak orang untuk menjadi anggota PSI. Tentu saja terakhir yang menjadi salah satu faktor sangat penting untuk meningkatkan jumlah anggota PSI adalah ketika orang mendengar Pak Jokowi akan gabung. Iya. Itu jelas ya. Tapi sekarang Mas Kaisang ini, kalau asumsinya dia menang nih ya, atau siapapun lah, misalnya Ron yang menang, dia akan punya modal yang lebih kaya daripada waktu sebelumnya. Oke? Dalam artian modal tuh orang, kepercayaan, ya, sebuah kultur yang juga sudah terbentuk dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Dia punya itu. Ya. Nah, sehingga sekarang yang harus dia lakukan adalah memformalkan restrukturisasi organisasi yang tadi saya katakan. Selama ini kita memang dengar ada perubahan-perubahan, tapi nggak firm gitu loh, ya. Karena ya biar gimana pun kan harus tunggu ketua baru dong, ya. Dia juga nggak mau terlalu gegabah untuk mengubah ini dengan cepat, padahal dia diasumsikan bisa saja kalah kan, dan bisa saja penggantinya itu tidak melanjutkan apa yang sudah dia lakukan. Jadi, tapi sekarang kalau asumsinya Mas Kaisang akan tetap bertahan sebagai ketua, ya, hampir pasti yang akan dia segera lakukan adalah memformalkan struktur barunya, melibatkan lebih banyak orang, mengembangkan program-program baru yang tadi saya katakan, yang bisa membuat PSI menjadi lebih relevan dengan kepentingan masyarakat luas. Ya. Nah, saya nggak tahu di mana posisi Pak Jokowi, saya minta maaf, saya nggak tahu persis, dan saya yakin bahkan orang-orang DPP pun sekarang nggak tahu persis kalau saya tanya kan. Tapi dengan format baru ini, ya, format di mana ada ketua baru namanya Kaisang, dengan struktur barunya, ini yakin menang nih Bang Ade? Kan ya kalau soal yakin, penutupan voting kan besok. Iya. Saya duga keras lah. Tapi kembali kalau Berarti gitu. saya udah dapat bocoran nih kayaknya. Oh enggak. Bang Ade kayaknya optimis benar Kaisang akan memenangkan e-voting ini. Kalau optimis, gini, bukan optimis. Saya merasa aspirasi seluruh anggota kayaknya memang ke... Nggak seluruh. Oh, nggak seluruh. Nggak, saya akan katakan bahwa Bro Ron ini kayaknya kuat juga ya? Bro Ron ini kuat. Dan dia serius. Dia bukan... Sudah lama Bro Ron ini ada di PSI? Sudah lamanya sejak pemilu 2024 itu, dia sudah jadi caleg. Caleg dari PSI? Dari PSI. Okay. Dan dia itu memang menurut saya salah satu harta PSI. Dia itu luar biasa, Bud, ya. Maksud saya sebagai kritikus di konten-kontennya sih ini orang hebat menurut saya. Hebat sekali bahkan saya bilang. Ini kayak 1 in a billion kali ya, atau sebagai sekjen kalau misalnya ketumnya terpilih Kaisang. Nah, saya nggak mau mengarahkan apa-apa. Saya bukan orang PSI, saya boleh dong. Ya boleh. Kan? Kecuali Bang Ade nggak boleh. Jangan. Ya kan kalau saya sebagai orang luar PSI menyarankan, karena dilihat dari leadership, dia orang muda juga, dia juga sudah establis sebagai pengusaha, ya kan? Dia punya idealisme, ya toh. Dan dia public speaking-nya juga lumayan. Saya pikir untuk mendampingi Mas Kaisang sebagai sekjen, ya lumayan akan berotot lah PSI. Siap. Iya kan. Saya nggak boleh komentar. Nggak boleh. Ini komentar orang luar. Nah, Bang Ade. Ya. Ini kita masuk ke yang paling substansial dari masa depan PSI. Pengalaman saya pernah mendirikan partai politik juga, Bang Ade. Bahkan partai politik itu menjadi peserta pemilu pada 2009. Ya. Namanya PIS waktu itu, Partai Indonesia Sejahtera. Salah satu kendala kita untuk berkembang dan maju itu memang tokoh, Bang Ade.
Ya, kalau kita nggak ada tokoh, kita untuk bergerak, meyakinkan konstituen, ya itu susah meyakinkannya. Apalagi kita dengan modal pas-pasan. Nah, ini kelebihan yang dimiliki oleh PSI. Ya. Dan tetapi kayaknya kurang dikapitalisasi secara maksimal. Contoh, pada saat 2024, bahkan juga 2019, toh Pak Jokowi sudah menggadang-gadang Jokowi adalah PSI. PSI adalah Jokowi, kan begitu. Apalagi 2024. Tapi itu kok tidak bisa membuat PSI lolos ke Senayan. Apakah ini persoalan branding para caleg-calegnya yang nggak maksimal memanfaatkan itu, atau karena memang Pak Jokowi bukan ketua umum? Karena begini Bang Ade, saya kan banyak bergaul sekarang dengan teman-teman simpatisan lah ya, simpatisan Pak Jokowi, bukan PSI loh. Pada saat sebulan yang lalu lebih kurang, mereka itu kan lagi digadang-gadang bahwa Pak Jokowi akan menjadi ketum PSI. Itu yang saya dengar ya di sosmed itu. Pokoknya kalau Pak Jokowi jadi ketum PSI, kita semuanya jadi anggota PSI. Seperti itu lebih kurang. Jadi, dan itu rata. Hampir semuanya rata-rata seperti itu. Ya kan? Karena mereka ingin Pak Jokowi itu menjadi ketua umum partai. Even itu partai kecil gitu loh. Yang penting Pak Jokowi jadi ketua partai di sana. Kita pokoknya langsung daftar, kita pegang kartu anggota PSI nanti, seperti itu. Nah, saya membayangkan banyak loyalis dan simpatisan Pak Jokowi itu ya kan akan berduyun-duyun menjadi anggota PSI. Kalau Pak Jokowi sebagai ketumnya, iya, kan gitu. Nah, ternyata ada perubahan rencana, ya kan, tiba-tiba ya nggak mungkin lah masa Pak Jokowi bersaing dengan anaknya sendiri ya toh, gitu loh. Nah, akhirnya anggaplah momen yang bagus itu hilang nih, ya kan. Nah, strategi ke depan PSI menurut Bang Ade dengan Pak Jokowi di luar, ya kan, itu seperti apa cara memaksimalkan simpatisan ini mau untuk menjadi anggota PSI? Karena kan itu modal Bang Ade. ya. Ketika pertumbuhan anggota pemegang KTA PSI itu misalnya dari 200.000 menjadi 1 juta, itu kan signifikan sekali. Signifikan. Modal loh untuk pemilih nanti. Gimana Bang Ade? Pertama, yang harus saya beri catatan, belum tentu Jokowi berada di luar PSI. Wah, ini saya suka nih. Ya. Ini berarti agak-agak setengah bocoran. Jangan Belum begitu. tentu ya. Saya bukan pengurus, Iya, iya. tapi saya cuma mau bilang selalu ada kemungkinan bahwa Pak Jokowi itu memilih untuk tidak menjadi ketua umum, tapi barangkali misalnya duduk di Dewan Pembina misalnya, Oh. atau beliau dengan sengaja ya kita membangun bersama sebuah kesan yang kuat bahwa Pak Jokowi mungkin secara struktur di luar PSI, tapi pada dasarnya dia adalah orang PSI, ya. Nah, pada tahun 2024 itu tidak bisa dilakukan oleh beliau, oleh Pak Jokowi. Karena masih presiden gitu. Karena dia masih presiden. Pak Jokowi ini jangan salah. Orang boleh memaki dia sebagai orang yang tidak beretika lah segala macam. Enggak, dia sangat-sangat menjaga etika. Sangat-sangat menjaga perasaan orang. Ya. Dan salah satu alasan kenapa dia akhirnya memilih tidak menjadi ketua umum ke PSI atau masuk ke PSI saat ini adalah karena dia ingin menjaga perasaan orang-orang yang mendukungnya, bukan yang Anda sebut tadi. Yang mendukung dia dan mengatakan bahwa kita akan dukung PSI, kita akan masuk PSI kalau Pak Jokowi jadi ketum, itu banyak. Tapi ada cukup banyak juga yang mengatakan kami kecewa kalau akhirnya Pak Jokowi masuk ke PSI. Karena kami para pendukung Jokowi itu lintas partai. Oh, lintas partai ya? Banyak orang-orang yang pada 2024 kan nggak milih PSI ya, tentu saja. Tapi maksud saya adalah dia mengatakan bahwa kami adalah pendukungnya Golkar, kami pendukungnya Gerindra, but we love Jokowi, gitu ya. Nah, ini yang kelihatannya kemudian membuat Pak Jokowi merasa ya nggak layak lah, ya, mengecewakan mereka ini. Ini adalah orang-orang yang berkorban buat dia pada pemilu lalu, ya. Mungkin keluar duit, mungkin macam-macam lah ya, harus berantem di lapangan. And all of a sudden sekarang Jokowi mengabaikan aspirasi mereka, perasaan mereka ya.
permohonan mereka. Jadi Jokowi akhirnya memutuskan untuk tidak menjadi ketua umum. Lagi-lagi ini menunjukkan buat saya kenegarawanan Jokowi. Buat dia yang terpenting bukan diri dia. Yang terpenting adalah masyarakat luas barangkali ya. Nah sekarang pertanyaan kemudian, apakah kalau Pak Jokowi tidak masuk ke PSI itu akan membebani atau berbiaya tinggi jadinya buat PSI, kehilangan banyak peluang untuk 2029? Saya rasa itu yang akan kemudian dijaga sekarang ke depan. Ya, saya setuju sama Anda. Salah satu kelemahan PSI itu, saya mulai dari yang basic tadi ya. Orang-orangnya bukan aktivis. Ya, sepakat itu. Ya. Nah sekarang Mas Kaisang sudah berusaha untuk melibatkan para aktivis. Tentu saja harapannya adalah kenapa aktivis yang diajak, supaya aktivis itu bisa bekerja di grassroots, bisa membangun jaringan. Nah, itu jadi diperlukan karena tadi antara lain untuk mengajak jaringan pendukung Jokowi yang tersebar untuk sama-sama yuk kita mulai dalam waktu 3 atau 4 tahun ke depan betul-betul membangun PSI menjadi sebuah partai besar yang kita miliki bersama. Menjadi penting tadi Super TBK itu karena ini akan menjadi orang-orang baru yang diajak masuk dan dikatakan bedanya kita sama Anda dulu di sana. Anda di sana cuma jadi anggota yang nggak punya kontribusi apa-apa. Di sini kalian menjadi pemilik partai ini. Nah kalau ini dilakukan dengan sengaja ya, kita turun lapangan, kita ngajak orang, kita ngomong di podcast, ya, saya misalnya di Cokro, menggunakan Cokro untuk mengajak sama-sama masyarakat, yuk, gabung gitu ya. Saya percaya bahwa ketidakhadiran sebagai ketua umumnya Pak Jokowi itu akan terobati. Apalagi kalau dia betul-betul tadi masuk dan menjadi misalnya pembina ya. Tapi kalaupun dia tidak menjadi pembina tapi orang selalu tahu bahwa dia berada di keluarganya PSI, itu pasti berdampak kepada para pecinta Jokowi. Ya. Dan saya senang misalnya saya sebagai pendukung Jokowi akan mati-matian membela Jokowi dalam kasus ijazah palsu, dalam kasus pemakzulan Gibran dan seterusnya, untuk menunjukkan kita tidak pernah meninggalkan Anda loh Pak Jokowi. Ya. Dan kalau Pak Jokowi bukan memberi instruksi tapi menunjukkan arah tertentu kita harus kemana ya. Dan sekarang Jokowi tidak perlu lagi berpura-pura untuk mengatakan saya sebetulnya adalah seorang di luar PSI. Dia bisa betul-betul menunjukkan dia adalah PSI. Dia bisa hadir di Kongres, mudah-mudahan nih besok Pak Jokowi akan bisa memberikan sambutan misalnya. Atau nanti di berbagai munas dan seterusnya dia juga hadir di sana. Maka orang akan melihat bahwa tokoh ini ya adalah orang PSI. Dan kita akan bersama-sama mendukung PSI karena itu. Nah cuma memang kuncinya adalah DPP-nya dan DPD-nya dan DPW-nya, di daerah, wilayah, dan sampai cabang, itu betul-betul harus bekerja untuk bicara, berkomunikasi, melibatkan, membangun jaringan dengan para relawan Jokowi yang tadi saya katakan mungkin berada di lintas partai. Ya, jadi saya sangat-sangat percaya bahwa ini bisa dimanfaatkan kalau PSI-nya bekerja, kalau pengurusnya bekerja. Iya. Pandangan saya begini Bang Adi. Bukan saya sebagai host ini ya. Kita diskusi aja Bang. Ya, siap. Kalau menurut saya memang kalau kita lihat jejak pemilu 2019 dan 2024, kotel efeknya kan tidak terlihat signifikan ya. Ya, kecil. Jokowi ke PSI ini gitu loh. Nah kan kita sedang bicara tentang kotel efeknya Pak Jokowi. Ya. Ya kan. Nah, anggaplah ini bocoran nih bahwa belum tentu bisa saja Pak Jokowi nanti ada di Dewan Pembina. Ya. Nah, masalahnya adalah Dewan Pembinanya dalam formasi seperti apa? Apakah dalam ADART-nya misalnya Dewan Pembinanya itu kedudukannya sama seperti majelis tingginya Demokrat misalnya, yang itu malah lebih tinggi kewenangannya dibanding ketua umum kan gitu loh. Nah, sebenarnya gini, harus dipertimbangkan oleh PSI, apakah
ingin PSI masuk Senayan, ya, atau ingin Pak Jokowi tak kehilangan simpatisan dan loyalisnya. Itu kan dua hal yang berbeda, gitu loh. Bagi saya, kita yang namanya berjuang mendirikan partai kan udah berdarah-darah lah, gitu loh. Pasti keinginan kita adalah kita ada di Senayan. Kenapa? Dengan ada di Senayan itu banyak sekali keuntungan. Kita benar-benar melihatkan kontribusi kalau memang partai ini memang serius untuk merubah, ya, arah pembangunannya lebih nyata untuk rakyat. Yang kedua adalah campaign untuk pemilu berikutnya karena sudah ada di Senayan itu lebih luas, ya kan gitu. Cakupannya lebih luas gitu loh. Jadi saya membayangkan kalau misalnya Pak Jokowi, anggaplah ini kan sekarang Pak Jokowi nggak ikut dalam bursa pemilihan ketua umum. Kemudian Pak Jokowi ternyata ada peluang untuk ada di Dewan Pembina, anggaplah ketua Dewan Pembina atau apapun istilahnya, tapi memiliki kewenangan yang signifikan lah dalam menentukan arah kebijakan partai ini, misalnya menentukan siapa capres cawapresnya, misalnya itu Pak Jokowi gitu loh, ya kan, dan seterusnya. Itu kan yang sangat sentral kan di situ, gitu. Nah, kalau itu terjadi, apa yang tadi saya sampaikan, pilihannya kemana nih? Mau tetap supaya Pak Jokowi dimiliki oleh semua orang, atau Pak Jokowi fokus bagaimana PSI masuk ke parlemen gitu loh. Itu dua hal yang berbeda. Pertimbangan saya sebagai anak sulung Mulyono kan gitu. Saya melihat para simpatisan dan loyalis ini, ya kan, entah dia dari partai manapun, akan ikut kepada Pak Jokowi. Feeling saya begitu. Nggak akan mereka misalnya, oh ternyata Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina PSI ini, yaudah deh kita nggak usah dukung lagi. Nggak bakalan. Karena kecintaan rakyat, kecintaan para simpatisan kepada Pak Jokowi adalah yang sifatnya sekarang udah lebih personalize gitu, nggak ada kaitannya dengan partai. Presiden atau Jadi kemanapun Pak Jokowi, yang benar-benar Jokowi lovers ya, saya pikir mereka akan ikut. Ini yang saya pikir harus dipertimbangkan oleh PSI daripada kita hanya kalau Pak Jokowi nanti Pak Jokowi nggak menjadi lagi milik semua orang, tapi PSI-nya nggak berkembang gitu loh. Ini kan sesuatu yang juga mencederai Pak Jokowi juga nanti. Nggak terbukti kotak listriknya Pak Jokowi di PSI. Dan itu kan cukup menusuk-nusuk hati orang PSI juga, nggak terbukti loh. Nah, gimana pandangan Pak Ade? Ya, saya rasa sebetulnya apa yang Anda sampaikan sudah menjawab pertanyaan Anda sendiri. Ya, jadi gini, tentu saja ya, kan akhirnya kita kalau bicara tentang politik tuh, tujuan akhir partai politik tuh apa sih? Jawabannya adalah tentu saja kesejahteraan masyarakat luas. Mengabdi pada kepentingan masyarakat luas. Bukan pada kekuasaan. Kan gitu. Tapi untuk mencapai posisi di mana kita bisa mensejahterakan masyarakat, ya kekuasaan. Kita harus punya kekuasaan. Jadi kekuasaan jawabannya adalah tentu saja PSI kalau mau bicara tujuan strategis utamanya adalah memenangkan kursi di parlemen, ya. Apakah kemudian juga menjadi menteri dan seterusnya itu soal lain. Tapi yang terbesar, terpenting adalah parlemen. Ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita bisa masuk parlemen. Tadi saya menggunakan kata modal. Kita punya modal politik. Nah, Anda sudah menyebutnya lagi. Salah satu modal politik buat PSI adalah Pak Jokowi. Betul. Ya, Pak Jokowi itu adalah orang yang semacam menjadi magnet gitu ya. Untuk orang merubung, mendekat. Dan Anda benar sekali. Sekarang orang tuh masih mencintai Jokowi bukan karena dia presiden. Bukan karena dia apa-apa. Orang masih datang ke rumahnya untuk bersalaman dengan dia. Salah satu contoh kan itu. Kan? Betul. Ya karena dia pemimpin kita. Orang bisa bilang, wah orang mendewa-dewakan Pak Jokowi. Enggak, Jokowi itu sendiri tidak memandang dirinya sebagai memandang dirinya juga seperti orang hebat. Iya, misalnya biasa aja kalau dia tuh bukan Soekarno gitu ya, senang kalau dipuji-puji. Enggak, dia enggak seperti itu. Dia adalah seorang pemimpin humble lah ya. Humble up to now. Jadi ketika orang datang, dia tidak akan menunjukkan gaya seorang, kan orang sering menyebut Raja Jawa. Enggak ada Raja Jawanya. Enggak ada sama sekali.
dia itu seperti seorang rakyat juga, tapi saya pernah menjadi presiden 10 tahun, Anda datang ingin ketemu dengan saya akan terima. Saya bersalaman dengan Anda. Bukan saya ajak makan di rumah saya, ya. But that's it. Nah, jadi jelas untuk memenangkan, untuk bisa menguasai parlemen atau duduk dalam jumlah cukup signifikan lah di parlemen. Untuk itu memang kita harus punya partai yang dipandang masyarakat sebagai, saya akan pilih partai ini karena partai ini akan mengabdi pada kepentingan kita. Kalau Jokowi ada di sana, ya, dan Jokowi tadi dicintai karena pengabdiannya pada masyarakat, ya hampir pastilah orang akan mengatakan kalau gitu partai ini adalah partai yang juga membawa auranya Pak Jokowi, semangatnya, komitmennya Pak Jokowi. Tentu aja ini nggak cukup karena kalau Pak Jokowi ada di sana tapi kelakuan orang-orang PSI-nya borjuis segala macam juga nggak ada gunanya kan. Tapi kan saya yakin itu nggak akan terjadi. Jadi saya cuma ingin mengatakan tadi adalah bahwa kenapa Jokowi memilih untuk tidak menjadi ketua umum. Saya termasuk orang yang menganggap bahwa lebih baik dia menjadi ketua umum. Tapi kalau dia mengambil pilihan itu, menurut saya itu adalah pilihan yang dia ambil karena kenegarawanan dia. He doesn't want to hurt anak buahnya atau pemilih-pemilih pendukung-pendukungnya. Dia tidak ingin ada yang tersakiti, tersinggung, merasa ditinggalkan atau segala macam. Enggak, saya tetap bapak kalian semua. Kalian partai manapun saya bapak kalian gitu. Itu kira-kira message yang dia mau kasih tahu, dia mau sampaikan. Kalau sekarang saya menjadi misalnya anggota Dewan Pembina, kan nggak seperti itu lagi positioning saya. Saya bukan lagi menjadi orang yang ketua partai dan kalau Anda datang dari partai yang lain, Anda bukan menjadi bagian dari kami ya. Kan saya cuma pembina gitu kan. Jadi saya rasa yang akan dibangun terus adalah semangat. Kita adalah partai baru, berpikiran maju, progresif, membawa kultur politik yang baru. Dan di dalamnya ada orang-orang yang tadi Anda bilang, yang orang bisa melihat si itu ada di sana tuh, ada di PSI. Ya saya terus terang berharap para orang yang menyukai saya selama ini menonton video saya dan seterusnya juga bilang, itu ada Armando ada di PSI tuh. Ronald Sinaga juga. Helmi Yahya juga misalnya gitu. Ya, kan kita harapkan ini membangun sebuah suasana PSI yang baru. Apalagi kalau ada Jokowi di sana. Bersama Mas Kaisang, dia ada di PSI. Saya sih percaya, ya. Saya pikir begini Bang Andi, sebagai satu contoh ya. Ini kita agak longgar ya, walaupun udah lebih sejam ini, sedikit lagi Bang. Ya, siap. Kalau memang pilihannya, khawatir nanti Jokowi dibatasin, ya kan, dibatasin karena dia sudah berpihak kepada satu partai misalnya. Buktinya pemilu 2014, pemilu 2019 yang memenangkan PDIP itu kan karena ada Pak Jokowi. Betul. Jadi logika itu terbantahkan. Nggak akan ada semacam terkanalisasi, udah deh Pak Jokowi sudah ke PSI. Nggak akan begitu karena ada contohnya. Gitu. Kita yang waras nih ya, yang mengerti metode penelitian survei, ya kan, pasti meyakini bahwa PDIP kalau bukan tanpa Jokowi nggak akan juga akan menjadi partai banyak kursinya di Senayan karena ada Pak Jokowi, ya kan. Di Pilpres pun akhirnya seluruh pemilih yang tergabung dalam banyak partai memilih Pak Jokowi dibanding Pak Prabowo pada saat itu. Nah ini kan salah satu catatan dan ada datanya yang nggak terbantahkan. Pilihan apakah Pak Jokowi even Dewan Pembina tetapi punya kewenangan dalam menentukan hal yang strategis, saya pikir maknanya di sana bukan hanya sekedar Dewan Pembina ya, tapi ya sebagai penghias saya pikir juga nggak ada gunanya juga, ngapain gitu loh. Ya. Jadi maksud saya ini kan hal yang sangat penting buat PSI. Bagi saya kalau PSI nggak juga lolos ke Senayan 2029, saya pikir sudah game over. Ini adalah pilihan terakhir, kesempatan terakhir gitu loh. Ini kesempatan, jadi nggak boleh lagi ada pilihan-pilihan. Nanti kalau Pak Jokowi powerful di PSI sebagai Dewan Pembina, ya kan? Nanti orang nggak akan memilih Pak Jokowi. Enggak. 2014, 2019, Pak Jokowi orang PDIP loh. Semua orang tahu, semua kita sebagai Jokowi lover tahu kok.
Jokowi itu partainya PDIP dan Ya. kita nggak senang dengan PDIP, tapi Ya. kita kan lebih milih Pak Jokowinya bukan PDIP-nya. Ini yang saya pikir menjadi catatan PSI dalam Kongres nanti. Kira-kira begitu ya, Setuju, Bang Ari? setuju. Nah, saya harus katakan bahwa ya mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini sampai ya ke teman-teman DPP. Saya sendiri akan menyampaikan ini ya. Ya. Jadi tujuan akhirnya itu bukan hanya Kongres selesai sukses siapapun pemenangnya, atau Pak Jokowi hadir dan menjadi pembicara, atau Prabowo datang menjadi pembicara. Itu cuma sasaran antara. Ya. Karena kerja sesungguhnya adalah 2025-2029. Ya kita berharap pada ketua baru nih, ketua 2025 ini, siapapun dia, apakah Mas Kaisang ataupun Bro Ron, itu betul-betul memanfaatkan semua modal ini untuk kepentingan pemenangan tahun 2029. Dan saya setuju dengan Anda. Ya. Kalau di sana ada Jokowi, jelas itu akan menjadi sesuatu yang menjadi, pakai istilah Anda nih, cocktail effect-nya itu akan jadi besar. Tapi benar, Pak Jokowi harus kelihatan betul-betul terlibat. Bukan sekedar jadi pemanis. Bukan sekedar menjadi, dia ada kok di PSI. Enggak, harus kelihatan emang dia orang PSI. Saya percaya 2029, saya nggak tahu apakah saya masih layak untuk maju lagi jadi caleg tahun 2009. Iya dong, ada Armando gitu ya kan. Gini, Anda orang sering lupa bahwa saya udah tua. Iya. Saya setua Pak Jokowi sekarang, ya. Nah, tapi melihat, buat saya menjadi tidak terlalu penting saya atau bukan. Saya kan selama ini sebenarnya perannya lebih ke arah naikin suara, ya. Bang Adik jangan kalah dengan Presiden Prabowo dong. Kenapa? Prabowo umur 74 tetap semangat. Gini loh, Pak Prabowo memang dari dulu kepengen jadi presiden. Saya nggak dari dulu kepengen jadi caleg. Minimal masuk Senayan dulu tetap semangat. Siap. Ya, supaya kita nggak berdebat di sini. Ya udah, saya maju 2029 nih. Mudah-mudahan ya. Nah, tapi yang saya senang adalah melihat anak-anak muda PSI ini. Kalau mereka betul-betul bisa masuk nanti ke parlemen, itu game changer kalau bahasa Inggrisnya. Orang yang akan mengubah, betul-betul orang-orang yang akan mengubah. Saya percaya itu, Bang. Ya. Cuman harus ada triggernya. Iya, kan Pak Triggernya Jokowi. seperti yang saya sampaikan tadi. Iya. Oke, saya pikir kita nggak perlu closing statement ya. Nggak usah. Cukup. Hidup Jokowi. Menonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Buat teman-teman yang sedang berkongres di PSI di Solo, ya kan, saya punya saran, ya kan, dari hasil diskusi saya dengan politisi PSI Bang Andi Armando, ya, sebaiknya memang siapapun ketua umum, ya, kehadiran Pak Jokowi sebagai bagian sentral di PSI itu nggak boleh diabaikan, ya kan. Pilihan Anda sebagai partai adalah 2029 wajib masuk Senayan. Amin. Jika tidak, saya sampaikan ke Bang Ade, PSI game over. Karena 3 kali pemilu nggak berhasil, ya kan. Nah, pertimbangan yang saya lihat dilihat dari kecintaan rakyat, simpatisan, loyalis Pak Jokowi, ya, dan rakyat kepada Pak Jokowi itu luar biasa. Itu mengalahkan batas-batas partai, lebih kepada personal. Orang melihat Pak Jokowi itu karena ini bapakku. Ini ingat loh, bahasa itu Pak Jokowi itu bapakku. Dari segala level. Coba kita perhatikan ketika Pak Jokowi bertemu masyarakat di mall, Ya. di bandara, di jalan. Di rumah. Bapak. Gitu loh. Jadi kalau Pak Jokowi hanya menjadi pemanis di PSI atau apalagi di luar PSI, saya agak ragu masa depan PSI untuk lolos di Senayan. Kira-kira begitu pesan saya. Siap. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.